Buka kerang, buka kerang, buka kerang. Ayo lihat. Para bos 50.000 per kerang. Pilih sesuka hati. Jika dapat mutiara biasa, kami beli 100.000. Jika dapat mutiara bundar, besar, 1 cm, 500.000. Jika Anda mendapatkan mutiara hitam, maka saya ucapkan selamat. Anda kaya 30.000. Judi kerang, yaitu membeli cangkang kerang dan membuka kerang di tempat untuk mendapatkan mutiara. Itu penipuan. Buat tandanya lebih rahasia, jangan sampai ketahuan. Tambahkan lagi, ini bisnis untung besar. Oke. Ini. Tidak ada, Nyonya Bos. Yang ini. Jangan-jangan ini kerang kosong. Iya, apa ini kerang kosong? Jangan asal bicara. Kerang saya, semuanya asli dan berkualitas. Pagi ini, ada orang yang membuka dari saya dan mendapatkan mutiara hitam. Mutiara hitam, beneran? Saya mau buka yang ini. Ini mutiara hitam. Mutiara hitam. Benar-benar mutiara hitam asli. Benar-benar hitam. Mbak Anda sangat beruntung, Mas Semangat. Aku tidak percaya. Buka 10 untukku. Didorong oleh nafsu. Akhirnya menjadi budak nafsu. Satu lagi, percayalah. Judi kayu hanya bertaruh pada bagian dalam kayu huang-huali. Huang-huali berminyak. Semakin keras bagian tengah, semakin gelap warnanya, semakin mahal bahannya. Bos, coba ini. Ini batu giok ini milikku. Aku kaya. Judi batu giok. Bahkan dewa sulit menebak batu giok. Membuat skema menawarkan keuntungan lebih besar, membujuk orang untuk judi batu giok. Dengan memungut biaya identifikasi tinggi, mendapatkan keuntungan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak ada makan siang gratis. Jangan pernah bermimpi dapat rezeki tanpa usaha. Jika ingin uang, harus lewat jalan yang benar. Aksi. Ayo cepat pergi. Jangan ganggu lagi. Dahulu aku berbuat baik dan menolong orang. Ayah mengira orang baik akan dibalas ayah, tapi ternyata aku dapat ayah keluarga hancur dan mati. Ayah. Ini ada 5 giokan, 4 asli, 1 palsu. Sesuai aturan lama. 10.000 sekali. Siapa yang menangkap Li Gui? 4 sisanya asli. Aku berikan dengan senang hati baik. Warna resapan ini terlalu palsu. Sayang sekali yang ini asli. Keempat. Kedua. Aku. Aku. Biarkan aku. Aku. Jangan desak, biarkan aku. Orang macam apa ini? Siapa ini? Orang apa? Topeng ini, apa ini yang disebut bisa membongkar semua penipuan? Mata Dewa nomor 1. Mata dewa, yang memecahkan lebih dari 10 kasus dalam sebulan. Ini adalah tempat Nilauda dia berani datang untuk membongkar. Saat yang asli palsu, yang palsu juga asli. Cepat hentikan dia. Orang ini mau ngapain? Tidak ada Li Gui. Nilauda, kamu main perangkap? Betul. Betul. Mata dewa. Memutus rezeki orang seperti membunuh orang tua. Kau sudah pikirkan matang? Kalau nggak bikin jebakan, nggak bakal kena jebakan. Hahaha. Waktu itu masih kecil aku bangga bisa memecahkan jebakan langka yang jarang terjadi bangga. Tapi ketika aku pulang, Ayah,
Ayah, ada apa denganmu? Di mana adik? Xiao Tong adikmu dibawa pergi. Jangan urus aku, selamatkan dia. Selamatkan dia. Ayah, bertahanlah. Aku bawa ke rumah sakit. Yang paling ayah sesali adalah mengajarimu semua ini. Jadi nomor 1 di dunia juga percuma. Ingat, kamu harus menemukan adikmu. Kenapa tidak dilanjutkan? Kakak, Anda tidak tahu. Karyawan saya ini keras kepala. Menurut dia, 9 kerang Anda semua kosong. Kosong. Jangan-jangan Anda tidak mau mengakui? Kalau begitu lihat baik-baik, apakah aku bohong padamu? Kosong lagi. Kenapa kosong lagi sih? Iya nih. Baiklah semuanya, hari ini anak buahku ulang tahun. Bisnis kita hari ini sampai di sini saja. Lain kali datang lagi. Terima kasih semua, sudah mampir. Ayo, pergi. Ayo pergi. Apa sih, jengkel? Mbak Man, anak buah Wang Dacheng datang lagi cari masalah. Mbak Men, kamu sudah pikirkan? Setengah jalan ini dikelola oleh Kak Cheng. Asal kamu ikut Kak Cheng, dijamin kamu hidup enak. Aku bilang sekali lagi. Tidak mungkin. Mbak Men, aku kasih saran. Sekarang Kak Cheng sudah satu jalan dengan Nilauda. Jangan tidak tahu diri. Nilauda setidaknya orang nomor 1 di bawah tanah Jiangcheng. Wang Dacheng itu sampah. Dia juga mau? Mbak Men, jangan terlalu egois. Kamu gak mau hidup? Kasih anak buah jalan hidup. Kamu ini mengancam aku? Hancurkan. Berhenti. Ada apa-apa hadapi aku. Jangan sentuh anak buahku. Gimana, Mbak Men? Sudah jelas. Kalian bertiga. Ambil uang dan pergi. Mbak Man, kamu selama ini baik sama kami. Aku nggak pergi. Mbak Man, nyawaku adalah karena kamu selamatkan. Kalau tidak, aku sudah mati musim dingin itu. Aku tidak mau. Jangan sok hebat. Pergi. Orang sudah sampai di depan pintu. Kalau aku pergi sekarang, aku jadi apa? Kami tidak bisa tinggalkan Mbak Man. Bisu sialan. Biasanya Mbak Man paling baik padamu. Kamu benar-benar tidak tahu terima kasih. Kamu juga akan mati di tanganku. Nyewain rumah ini ke kalian benar-benar sial. Pergi sana. Aku belum menemukan adik perempuanku. Aku tidak boleh mati. Ada masalah apa? Semua orang yang kasihan. Ikut aku saja. Setidaknya, ada tempat berteduh dari hujan. Kamu benar-benar ambil ya? Cukup. Ayo pergi. Tenang saja, kakak tidak menyalahkanmu. Mbak Men, kamu bahkan tidak memberi jawaban. Aku, adik, tidak enak hati melepaskan si bisu ini pergi. Sebenarnya kamu mau apa? Bilang terus terang saja padamu. Kamu ikut bos kami. Bisnis toko kerang ini juga harus diberikan ke bos kami. Baik. Tapi aku, Mbak Man, sudah bertahun-tahun berkecimpung. Pandanganku tinggi, kecuali dia punya kemampuan sejati. Kalau tidak, jangan harap aku ikut dia dengan rela. Sudah menunggu kata-katamu itu. Silakan. Bisu, belum pernah lihat kan? Ini judi kayu. Jauh lebih besar untungnya daripada kita bikin mutiara kerang. Kayu berisi timah, disamarkan menjadi teknik tempel kulit. Ini semua bukan kayu jati emas. Sekarang masih trik yang sama.
Mbak Man, hari ini kamu datang. Aku siapkan yang besar untukmu. Ayo. Lihat enggak? Semuanya pohon hidup. Main yang baru. Setiap orang pilih 10 batang. Yang paling bagus menang. Wang Dacheng, benar-benar royal ya. Kamu jarang datang ke sini. Harusnya aku menjamu dengan baik. Gimana? Wanita dulu, kamu pilih duluan. Sepertinya kamu pasti mau bisnis tiramku. Bisnisnya aku mau, orangnya juga. Kak Man ini gimana cara milihnya? Seperti tabib Tiongkok. Lihat, cium, raba, lihat teksturnya. Cium aromanya, raba urat-uratnya. Kalian lihat beberapa kali pasti ngerti. Xiao Tong, kok kamu tahu sarung tangan ini? Kamu pernah ke sini? Gimana? Wang Dacheng, aku sudah pilih. Aku mau ini saja. Kamu sudah pasti, jika aku menang, bisnismu dan orang-orangmu semua jadi milikku. Baik, jika kau kalah, aku mau tempat barumu di selatan kota. Bagaimana bisa? Taruhanmu ini tidak cukup. Kalau begitu, 3 anak buahmu ini, pertaruhkan nyawa mereka. Wang Dacheng, kau sangat keji. Jangan sentuh anak buahku. Ini belum mulai berjudi. Bagaimana kau tahu kau akan kalah? Kak Man, nyawa kami kau selamatkan. Kami percaya padamu. Sepertinya sudah diputuskan. Bagaimana? Buka bersama-sama atau satu persatu? Satu persatu. Buka. Buka. Ini tidak ada. Jangan putus asa. Masih ada 9 batang. Masih ada 9 batang. Wang Dacheng, kau sengaja menjebak kami, kan? Berteriak apa? Berteriak apa? Menjebakmu? Aku bilang, kayu-kayu ini akan kutanam di tanah dan bisa merawat kualitasnya. Jika aku curang, aku rugi. Buka lagi. Kak Man, kami tidak mau buka lagi. Ayo pergi. Duduk. Aku suruh kau duduk. Aku suruh kamu duduk. Ago dan Abao. Ini nggak sesederhana yang kalian kira. Duduk. Bukannya sudah sepakat? Tinggal 1 batang terakhir. Buka dulu baru pergi. Nggak terlambat. Wang Dacheng. Meski aku bisnis kerang, tapi judi kayu ini, aku juga tahu sedikit. Jadi, jangan coba-coba menipuku. Apa maksudmu? Apa aku yang menjebak? Kamu harus punya bukti kalau bicara begitu. Nggak ada bukti. Lanjutkan buka. Aku mau periksa. Periksa kayu Huang Hali yang tadi kupilih. Apa sama dengan yang sebelumnya? Kamu nggak percaya aku?
Kenapa? Kamu merasa bersalah? Ayo. Kakak Man. Aku lihat kayu-kayu ini, kok semuanya sama persis? Jangan bicara. Aku yang memilihnya. Lihat. Tandanya masih ada. Kemungkinan besar ada isinya, tapi kecil. Boleh dibuka sekarang? Jangan lupa taruhan kita. Buka. Masih belum ada. Kamu kalah. Mana mungkin? Aku baru saja memeriksanya dengan jelas. Kok tidak ada? Buktinya ada di sini. Orangmu dan blismu semuanya jadi milikku. Kenapa tanganmu nakal sekali? Aku bilang, bosmu kalah. Kamu sekarang sudah mati. Wang Dacheng. Dia mengambil uangku. Dia sekarang bukan anak buahku lagi. Lepaskan dia. Bagaimana kalau tidak? Wang Dacheng. Lepaskan dia. Aku tidak mau. Kak Man, Wang Dacheng. Kamu tahu sifatku. Kalau kamu tidak mau kehilangan orang dan uang, lepaskan dia. Kamu, pelan-pelan. Jangan pergi. Baiklah, jangan sampai terluka oleh barang di tanganmu. Aku lepaskan. Pergi, pergi. Bawa dia keluar dari sini. Aniu? Ayo. Pergi sejauh mungkin. Mulai sekarang, kamu sudah bisa berlindung dari hujan sendiri. Bisu, jangan tidak tahu terima kasih. Gua masih mau hidup saja belum ada kesempatan. Ayo. Kamu harus menemukan adikmu. Jangan hancurkan situasi lagi. Kalau tidak dihancurkan, situasi tetap ada. Pasti akan ada yang terpaksa masuk situasi. Juga, hidup tidak tenang. Bodoh, ngapain kamu balik? Gak mau hidup lagi ya? Pergi, cepat pergi. Cepat pergi. Pergi Enya. Aniu, maksudmu? Kau mau cari masalah ya? Orang, sini, ikat dia. Mata Aniu tajam. Dengan mata telanjang dia bisa tahu letak mutiara. Apa dia juga bisa lihat kayu ini? Dia juga hafal tata letak di sini. Tadi dia pergi sembarangan. Mungkin ada maksud tertentu? Aniu orangnya bisa diandalkan. Aku percaya dia sekali ini. Wang Dacheng, kau buru-buru apa? Kayu Huang Hualimu belum dibuka. Aku belum kalah. Apa maksudnya? Aku sudah puluhan tahun di bisnis ini. Kamu pikir aku bahkan tidak bisa membuka satu bagian pun? Tentu aku percaya padamu. Aku cuma ingin saudara-saudaraku, supaya mereka bisa lihat. Aku suka sifatmu yang seperti ini. Ayo. Sekarang masih bisa menyesal. Anak buahmu masih bisa selamat. Tidak menyesal. Buka saja. Lihat, dia hanya peduli padanya. Sama sekali tidak peduli kalian berdua. Kalian berdua, sungguh mau mati demi dia? Baik, aku kasih kalian 2 kesempatan. Sekarang, ambil Huang Hualiku. Ganti bos kalian mengaku kalah. Manjie, kami berdua ingin bertahan hidup. Tapi kami bukan demi bertahan hidup lalu menjadi pengkhianat. Manjie, nyawaku kau selamatkan, nyawaku adalah milikmu.
Kami bertiga mati bersama. Dalam perjalanan ke alam baka tidak akan sepi. Mereka tahu, aku tidak akan hidup sendiri, sobat-sobatku. Manji tidak sia-sia menyayangi kalian. Apa yang sedang kalian lakukan? Kami sedang akting drama sedih lagi? Cukup mengharukan, ya? Kalian semua mau mati ya? Ayo. Tembak. Tidak apa-apa. Masih ada beberapa peluru. Bos, ada yang salah. Kenapa belum tembak? Tidak apa-apa. Masih ada satu lagi, kan? Ini tidak mungkin. Ada apa ini? Ternyata ini yang disebut Geya. Aku kira jatuh biji wijen. Wang Dacheng, kau tidak membuka G. Kami juga tidak kalah. Kau ini yang menggerakkan Geku. Wang Dacheng. Aku, Shuman, yang mendukungku adalah keluarga Zhou dari Jiangcheng. Jika aku terjadi sesuatu di tempatmu hari ini, besok pagi-pagi, di dunia ini semua akan bilang kau yang melanggar aturan. Kau pikir nanti, apakah mereka masih akan mempekerjakanmu? Nilauda, apakah masih berani bekerja sama denganmu? Aku bilang padamu, keluarga Zhou tidak akan demi kau berani melawan Nilauda. Tapi Nilauda akan demi aku menutup-nutupi masalah ini. Serang! Tunggu. Beberapa hal Nikun tidak bisa menutup-nutupi. Kamu bukan bisu. Nikun memulai dari judi kayu. Setelah naik pangkat, dia memonopoli seluruh industri. Coba tebak, berapa banyak yang iri? Apa maksudmu? Pemalsuan kayu jati. Hanya beberapa cara saja. Pertama, menempel dan mengganti kulit. Kedua, mewarnai dan membuat antik. Ketiga, menyambung dan mencampur. Adapun yang paling menguntungkan adalah memilih bagian pohon hidup. Adapun itu lebih mudah. Cukup buka kulit pohonnya. Lihat apakah ada getah di dalamnya. Lalu rekatkan dengan lem khusus dan beri tanda. Untuk menjebak, kalian benar-benar repot-repot ya. Bagaimana Aniu tahu hal rahasia ini? Aku meremehkanmu sebelumnya. Tapi apa yang bisa kau lakukan padaku? Aku tahu, cara seperti ini bukan rahasia di industri. Tapi, yang penting adalah lem untuk merekatkan pohon. Jika salah ramuan kulit pohon, tidak hanya retak, bahkan bisa mati. Pada saat itu, pembuat jebakan akan bangkrut total. Jangan-jangan kau tahu resep lem milik bos nih? Getah pohon suren. Bai, Ji, Shu, Di. Dan satu bahan terpenting. Mau kulanjutkan? Katakan saja. Jin Yuzhao. Ternyata Jin Yuzhao, makanya dulu aku tidak bisa mencampurnya dengan benar. Diam kau. Meski kau tahu resepnya, lalu aku bilang padamu, ini wilayahku. Katakan jika aku kirim resep ini ke Zhou Ye. Nanti, apakah kau yang akan bunuh aku duluan? Atau Nikun yang akan mengambil nyawamu? Bisu kerja bagus. Wang Dacheng, saya pikir Tuan Zhou pasti sangat senang menerima bisnis ini dari Anda. Baik, aku bisa membiarkan kalian pergi. Tapi apa yang terjadi hari ini? Harus kalian pendam dalam-dalam. Jika tidak, antik. Jangan salahkan aku jika terjadi kehancuran bersama. Baik, tenang saja. Tapi ingat juga, jika ingin mempertahankan bisnismu, jangan lagi berpikir yang tidak-tidak.
Aku bilang padamu, hutang kita berdua pasti akan kutagih suatu hari nanti. Ayo. Mereka pergi begitu saja? Kau mengerti ini? Apalagi yang kau tahu? Itu. Lem apa itu? Kalau tahu, bilang dari tadi dong. Kami sudah siap bertarung mati-matian. Iya nih, bisu kau sungguh tidak sportif. Sudah. Hari ini berkat kamu. Baik, untuk merayakan kita, selamat dari maut, Mbak Man. Traktir kalian makan. Tenangkan saraf. Teman-teman, bersulang. Bersulang. Aniu, benar-benar tidak kusangka, di sampingku, Manjie, ada orang seperti kamu yang ahli memecahkan masalah. Manjie, kamu kebanyakan minum. Hari sudah larut juga, aku antar kamu pulang. Tidak. Hari ini kamu harus jelaskan padaku. Masalah kayu Huang Huali itu dan resep lem khusus itu. Dan Zouye. Kontak Zouye tidak sembarang orang bisa dapat. Aku hanya mataku sedikit lebih tajam dari orang lain, soal lem. Ayahku dulu tukang kayu, aku asal ngomong beberapa resep nggak taunya cocok. Tentang Zouye. Dulu aku kebetulan pernah bantu dia. Sungguh? Apa yang kamu katakan? Kamu pikir aku percaya? Aku hanya gak mau kamu terlibat dalam masalah ini. Mengerti. Ago, Abau, sudah selesai makan. Ayo kita pergi. Tunggu sebentar. Manjie, hari kematian ayahku akan tiba. Aku ingin pulang untuk melihat. Baiklah. Kamu pulang dulu, urus urusan keluarga. Aku dan teman-teman menunggumu di toko. Akhirnya rumah ini kita beli. Tenang saja. Bahkan jika aku harus jungkir balik seluruh kota Jiang, aku pasti akan menemukan adikku. Siapa? Kak Xiao Tong. Kau masih hidup. Xiao Qi, bukankah kau pergi ke kota Hua bersama orang tuamu? Kota Hua. Tidak tenang di kota Hua. Jadi aku kabur sendiri. Kak Xiao Tong, aku minta maaf. Waktu itu aku panik setengah mati. Aku cuma mikir melarikan diri. Aku juga tidak berani minta tolong. Pas aku udah tenang dan balik lagi. Semuanya sudah terlambat. Kalau saja aku lebih berani waktu itu. Paman Niu dia. Paman Niu dia. Jadi kau datang untuk bilang ini padaku? Agar hati nuranimu tenang kan? Tidak, bukan begitu. Selama ini aku jualan di lapak. Aku cari uang dari warga sekitar. Aku bertanya-tanya kemana-mana tentang mereka. Pak, Anda kalah, ya yang ini? Aku tidak akan meminta bayaran. Mari, tolong lihat ini. Apakah Anda kenal orang ini? Ini bukan. Itu dia. Akhirnya aku berhasil menemukan siapa dia. Siapa? Mingshu, mantan bos bawah tanah kota Jiangcheng Nikun, adalah anak angkatnya. Apa? Selama masa jabatannya, dia jarang tampil. Sangat misterius, sulit dilacak.
Tapi saat dia turun tahta untuk Nikun, mereka berdua bertengkar. Karena marah, dia menyembunyikan Nikun selama beberapa tahun. Saat keluargamu kena masalah, dia tiba-tiba pensiun ke belakang layar. Sejak itu, tidak ada kabar tentangnya lagi. Di mana dia sekarang? Tidak tahu. Tapi untuk tahu kabarnya, mungkin hanya bisa dengan mencari orang lain. Pemilik toko Jubao Xuan Shuking. Apa hubungan Shuking dengannya? Shuking secara lahiriah adalah pemilik toko. Tapi sebenarnya, dia adalah tangan kanan Mingshu. Toko barang antik milik Shuking bernama Jubao Xuan khusus menangani transaksi sulit untuk Mingshu. Shuking sendiri juga orang yang sulit dilayani. Tidak akan bertindak tanpa keuntungan, kecuali siapkan hadiah besar. Kalau tidak, sulit bertemu dengannya. Pergi. Terima kasih, terima kasih. Ini bagus, ini bagus. Lihat, lihat. Ini dari era Qianlong, ya? Berapa harganya? Lebih bagus dari yang dibeli terakhir kali, lihat glasir dan porselennya. Menurutku ini juga bagus, pantas saja dari keluarga mereka. Memang bagus. Kenapa ada bau tembaga? Karena ini palsu direndam air kencing kuda. Kabar burung? Di sini ada tempat paling misterius, namanya Pasar Raksasa. Manajer besar Shuking biasanya ada di sana. 650.000 barang antik ini harus jadi milikku. Untuk masuk ke Pasar Raksasa, harus jadi anggota Jubao Xuan dulu. Biaya masuknya 500.000, di mana cari uang sebanyak itu? Berapa banyak uang yang kau hasilkan dari tipuan selama ini? Total 5.000, semuanya di sini. Setetes air dalam lautan uang ini tidak cukup, harus cari cara lain. Bos, berapa harga lukisan ini? Lukisan ini 5.000. Tapi, lihat penampilanmu yang miskin. 5.000. Bungkus untukku. Serius, barang yang jelas palsu ini ada yang mau? Betul. Dari mana datangnya orang bodoh ini? Saran aku, lebih baik lihat lagi. Kamu cuma beli satu ini? Aku yakin bungkus untukku. Ini semua sampah, kita hanya punya 5.000, harus kita pakai dengan bijak. Uang dunia kembali ke dunia. Menyelesaikan urusan karma. Baik, untukmu. Bos, lukisan ini aku ambil. Lukisan ini 300.000. Tapi, lihat kalian berdua, kelihatan miskin. Kalian punya uang segitu? Mas, kamu gila. 300.000 beli lukisan palsu kayak gini? Kalau nggak bisa beli, pergi saja. 300.000 buat lukisanmu yang palsu banget ini? Kami juga nggak mau lagi. Barusan aku dengar. Kalian berdua semua barang yang kalian bawa, cuma 5.000. Sudah kubilang, lukisan ini aku ambil. Bungkuskan. Uangnya sudah dibayar. Sudah dibayar? Di mana? Masa bayar di mimpi? Apa yang kamu bilang? 1.300.000. Biarkan ini sebagai gantinya. Kamu harus bayar tambahan 1 juta ke aku. Cari masalah ya? Nggak lihat ini tempat apa? Orang miskin macam kamu berani macam-macam di sini? Orang. Ini siapa? Ini pasti yang mau bikin onar, dengan penampilan begini berani datang ke Jubao Xuan? Baru kali ini lihat. Suruh Jubao Xuan ganti rugi. Dia gila ya? Jadi, 1 juta ini nggak mau bayar? Belum pernah lihat, Mas, mereka banyak orang, kita jangan nekat, ayo cabut. 300.000 yang aku beli adalah palsu yang di luar ini. Sedangkan yang asli di dalamnya adalah pemberian kalian. Yang asli? Jadi, lukisan luar ini diganti dengan yang asli di dalam. Menurut harga pasar, kalian harus bayar tambahan 1 juta ke aku. Kamu mimpi? Hanya selembar kertas tipis begini, mana ada lapisan di dalamnya?
Mas Xiaotong. Nggak mungkin. Apa yang dia bilang benar? Berikan padaku. Ini asli? Astaga. Coba lihat. Kain sutra dua sisi dari dinasti Song. Satu lukisan menyembunyikan dua gambar. 1 juta. Serahkan. Gimana nggak percaya sama yang asli? Ini karya Wang Meng dari dinasti Song. Lukisan 10.000 li pegunungan dan sungai. Wang Meng. Minta 1,3 juta. Nggak berlebihan kan? Itu asli. Lihat baik-baik. Lapisan luar palsu, kena air langsung luntur. Lapisan dalam asli, kena air pun nggak basah. Teknik kayak gini nggak bisa dipalsuin. Bos, kalian salah lihat. Kemampuan juga nggak seberapa. Dia benar. Ternyata asli ya? Benar-benar brokat dua sisi. Pameran istimewa Kyoto, lukisan mendengar Qin dari Kaisar Shao Ai, pakai teknik yang sama. Betul, dia benar-benar beruntung. 3 tuan, ada yang bikin masalah. Iya. Ini sulit dilihat. Ini, 3 tuan. Kamu dari jalan mana? Beruntung juga kamu. Orang nggak terkenal, nggak main di jalanan. Panggil saja Wuming. Orang nggak terkenal, berani macam-macam di tempatku? Nggak berani. Cuma kebetulan. Melihat trik penipuan kalian. Apa katamu? Kalian sembunyikan yang asli di dalam palsu. Jual ke pembeli. Kalau pembeli mengetahui, tentu nggak akan cari masalah sama kalian. Kalau nggak tahu, kalian akan cari cara curi yang asli. Dan tinggalkan yang palsu pada pembeli. Satu barang antik, untung dobel. Betul kan? Apa? Toko Yu Baosuan melakukan bisnis kayak gini? Apa? Lukisan Tang Zhongxiong yang kubeli beberapa waktu lalu, belum sempat diperiksa. Apa mungkin juga kayak gini? Sesama profesi, datang untuk merusak. Nggak berani. Cuma mau ketemu Bos Shuking. Kamu? Sepertinya toko Jubaoxuan. Nggak cuma main trik tipu menipu, tapi juga bisnis kotor lainnya. Perlu kusebutkan satu persatu? Cari mati, tangkap dia. Silakan. Ternyata ini Luocha Haishi memang terlihat berbeda. Luocha Haishi. Dengan kompas, dibagi menjadi 12 arah. Dengan 12 shio, dibagi tempat duduk. Tunggu. Hai Zhu. Tidak apa maksud kalian? Kalian berdua datang terlambat, tentu saja hanya dapat posisi belakang. Mohon maaf. Kamu yakin? Orang-orang di sini tidak sederhana. Jangan sampai ada yang memperhatikanmu, karena ingin bertemu Paman Ming. Mana bisa bersembunyi? Hanya main-main saja. Terserah. Sesukamu. Selamat datang di Luocha Haishi. Silakan 12 tamu mempersembahkan harta. Zichou, Yin, Mao Chen, Si, Wu, Wei, Shen, Yu, Shu, kosong. Kamu pemula, kan? Aturan di sini, tanpa harta tidak bisa duduk. Kamu duduk di posisi ini, tapi tidak menunjukkan itikat baik. Bagaimana menurut semua orang? Ternyata ini jebakan untukku. Inikah itikat baikmu? Barang ini meskipun palsu, tapi ini dari Jubaoxuan, hadiah dari Tuan Shen ketiga. Apakah belum cukup sebagai itikat baik? Berani mempermalukan gue? Sudah. Silakan. Posisi high kembali. Kompas mulai, yang terpilih naik panggung mempersembahkan harta. Lelang babak pertama dimulai, yang terpilih naik ke panggung mempersembahkan harta. Tas persegi motif Tao-Tie dari dinasti Shang harga awal 100.000. Sudah deal, tidak bisa mundur uang dan barang selesai. Lelang dimulai. 150.000.
250.000. 300.000. Gak, barang di atas panggung itu asli atau palsu? Karat tembaga buatan, menggunakan tanah merah, ksisan. Tapi gaya tulisan prasastinya, kurang ketegasan dinasti Shang. Tentu saja. Palsu. Aku mengerti, Kak, tapi jangan keras-keras, kamu tidak merasa mereka semua melihat kita? Maaf, kami hanya ngobrol. Silakan lanjutkan. 300.000, 2 kali. Terjadi. Silakan pembeli posisi Yin naik ke panggung untuk memeriksa barang. Bau pesing kuda. Ternyata palsu. Aturan pasar raksasa sudah deal uang dan barang lunas. Kamu sendiri setuju? Masih mau ribut di sini? Seret keluar. Aku hanya terbawa emosi. Apa dasarnya? Yang seharusnya diseret keluar adalah penjual barang palsu ini. Sepertinya daftar hitam pasar raksasa akan bertambah satu lagi. Aku salah, aku salah. Tuan San, mohon ampun. Sungguh tidak memberi muka. Urus orangnya dengan baik. Jangan rusak reputasi pasar raksasaku. Ya, Putaran kedua lelang dimulai. Dari era Chang lepas porselen biru putih bermotif bunga dan buah. Mulai penawaran. 300.000. Porselen biru putih era Changle ini terkenal dengan cat Sumali King. Kandungan zat besinya tinggi, sering muncul bercak karat. Bukan cat biru hui. Tidak salah. Ini barang asli, 400.000. 450.000. 500.000. 550.000. 600.000. 650.000. Barang berharga ini pasti milikku. 700.000. Xiaoqi, barang ini asli dari era Changle, tapi sudah diperbaiki dengan paku keling. Tidak ada nilai koleksi. Paling mahal 700.000. Kakak, Sudah kubilang, pelan-pelan. Apa yang kau omong kosong? Mau cari masalah? Kami hanya bercanda. Masa disebut cari masalah? Silakan lanjutkan. 700.000, kedua kalinya, 700.000, ketiga kalinya. Terjual. Pembeli posisi C dipersilakan naik untuk memeriksa. Ternyata benar sudah diperbaiki. kakak. Pasar Luocha ini ternyata sehebat itu. Kok pada akhirnya barang tipuan semua? Jangan khawatir, barang bagus masih ada nanti. Mereka akan menyisakan 1-2 barang antik bagus untuk menggoda selera para penjudi. Oh begitu, menjijikan sekali. Putaran ketiga lelang dimulai. ada apa? Masa sih kelinci itu dipersembahkan 2 kali? Tidak benar, ada yang aneh. Ramai sekali ya. Kalau begitu, aku ikut meramaikan. Naga giok putih dari Dingyao era Shaosong. Harga awal 500.000. Bentuk ini. Mungkin koleksi lama Istana Man? Omong kosong. Naga giok putih, Dingyao, hanya ada 20 di dunia, semuanya harta tak ternilai, mana mungkin dijual? Shensan Ye sendiri yang membawa barang berharga. Mungkin sengaja menjebak pendatang baru. Kita ada tontonan nih. Menyalakan lentera langit. Nak, kamu tahu apa arti menyalakan lentera langit? Tentu saja aku tahu. Penyala lentera harus langsung lebih tinggi dari penawar putaran terakhir, harganya lebih tinggi. Bang, kau gila? Mana kita punya uang sebanyak itu? Jika menyalakan lentera langit ini, tidak ada jalan mundur lagi. Ini kan wilayahmu, masa takut aku kabur? Kalau begitu, mulai saja.
Harga awal 500.000. Setiap kenaikan tidak kurang dari 100.000. Lelang dimulai. Tuan Tikus dan Tuan Kelinci, tadi anak ini mengacaukan permainan kalian. Ini harus dibalas. Apa perlu kau bilang? 700.000. 900.000. Rp1.000.000. Rp1.100.000. Bang, 1.100.000. Lukisan yang kita pegang hanya bernilai 1.300.000, sudah hampir batas maksimal. Kenapa buru-buru? Ini kan belum sampai. Bang Xiao Tongku, Menyalakan lentera langit. Nanti jika tidak bisa mengeluarkan uang, aku akan mengambil nyawamu. 1.500.000. Bagaimana anak muda? Masih sanggup? Apakah aku sanggup atau tidak penting. Jika aku bangkrut, selanjutnya giliranmu. Apakah kamu sanggup? 2 juta. Maaf, aku sanggup. Baik, 2 juta pertama, 2 juta kedua, 2 juta ketiga. Terjual. Karena pembeli posisi high menyalakan lentera langit, maka barang lelang ini, dengan harga 2.100.000, dimenangkan oleh pembeli posisi high. Sesuai prosedur, giliranmu untuk verifikasi dana. Silakan. Cukup? Hanya 1 juta. Sisanya bagaimana? Jauh di ujung langit, dekat di depan mata. Sekarang, kamu harus memberikannya padaku. Nak, mau mempermainkanku? Sepertinya, aku belum cukup jelas. Tuan Shen ketiga, mereka semua orangmu kan? Aktingnya kurang bagus. Aku kira pasar Luocha ini adalah tempat transaksi yang adil. Sekarang lihat, ternyata hanya permainan yang lebih terselubung dan rahasia. Hei, bocah. Kau mau cari masalah? Aku datang ke sini hanya untuk bertemu Tuan Besar, tapi kalian memaksaku menjadi orang bodoh. Kalau begitu, aku harus membongkar permainan kalian. Dalam gelap gulita ini, masih banyak tempat untuk bermain curang. Haruskah aku membongkarnya? Satu persatu? Kau menggertakku. Benar, kan Tuan Besar? Shen Yu, biarkan dia memeriksa barangnya. Tuan Besar, silakan periksa barangnya. Di dalam Shaosong Ding Yao Bayulong ini ada garis halus. Tapi garis ini terlalu halus. Tahun ke-14 Sinmin buatan Tianjin. Benar-benar barang palsu. Menurutku orang ini pasti sakit jiwa. Jelas-jelas ini jebakan. Masih mau masuk ke dalam. Dia memang ingin mati. Tidak ada yang bisa menghalangi. Siapa bilang barangku ini palsu? Aku yang bilang. Kamu tidak bisa baca? Di sini tertulis jelas. Tahun Sinmin ke-14. Masih berani bilang barang asli. Shen Sanye. Pasar Luocha. Memanggil anak muda ini untuk mengacau? Kalian tidak merasa malu? Sepertinya kalian tidak percaya padaku. Salah lihat ya salah lihat. Kamu juga mau diseret keluar? Xiao Tongge. Jubah Oxuan ini selalu menjual barang palsu sebagai asli. Tapi sekarang lihat barang asli. Tidak bisa mengenalinya. Maksudmu di dalam naga ini? Masih menyembunyikan harta karun asli? Tentu. Hei, kau mau coba peruntungan lagi? Harta ini. Permukaannya halus dan bersih, kualitasnya sama dengan yang sejenis, dan sudah diperiksa sendiri oleh manajer besar kami, itu palsu. Kau bilang di dalamnya ada harta, di mana disembunyikannya, bagaimana cara menyembunyikannya? Sudah lama mendengar nama manajer besar, bertemu hari ini. Ternyata biasa saja. Berani-beraninya kau mengomentari manajer besar? Salah lihat ya, salah lihat. Kamu? Kau yakin sekali? Benar. Baik.
Kau juga tahu, pasar Luocha adalah pasar terbesar di Xianan. Bukan tempat untuk mencari nama dan keuntungan. Kau bersikeras. Kalau begitu kita bertaruh. Jika kau salah lihat, tinggalkan tanganmu. Mas, jangan. Kalau tidak ada, Kalau tidak ada, aku cuma mau tanya satu hal pada pemilik, gimana? oke. Aku mau lihat bagaimana kau mati. Silakan tunjukkan kemampuanmu. Barang berharganya ada di dalam sini. Barang-barang dari keluarga kerajaan Manchu. Iya apa bukan? Pasar laut raksasa hari ini tutup sementara. Silakan pulang semuanya. Sepertinya hari ini aku harus menyerah. Tentu saja. Jangan melawan. Kita hemat tenaga. Kenapa tidak? Mana mungkin? Menyerah tanpa bertarung. Kalau ini sampai ke telinga Zoe, dia akan menertawakanku. Wan, Kau anak buahnya. di dunia ini, siapa lagi yang berani mengaku sebagai Tuan Zhou? Tuan Zhou, tokoh besar dunia bawah tanah Jiangcheng. Meski sudah pensiun bertahun-tahun, bahkan Paman Ming pun harus memberinya muka. Anak kampret ini adalah anak buahnya. Jangan-jangan kau membohongiku? Kalau kau tidak percaya, kau bisa meneleponnya. Aku lupa. Kau tidak punya hak untuk punya nomornya. Kau berani mengomentari Tuan Besar? Anjing kehilangan induknya pun berani menggonggong? Itu karena Tuan tidak mendidik dengan ketat? Harus dibunuh. Kau? Tuan Besar, aku bertanya. Tentang peristiwa pondasi kota bawah tanah dulu. Siapa yang dimarahi Tuan Zhou dengan kata-kata ini? Ingat? Itu adalah kata-kata yang diucapkan Tuan Zhou. Tuan Zhou selalu menjunjung tinggi persahabatan. Jika dia tahu, anak ini celaka di tanganku. Aku khawatir Paman Ming pun tidak bisa melindungiku. Salah lihat ya, salah lihat. Jadi, apa yang ingin kau tanyakan? Di mana Paman Ming? Anak muda. Karena kau anak buah Tuan Zhou, aku akan menasihatimu sekali. Paman Ming bukan sembarang orang bisa menemuinya. Jika kau membuatnya marah, meski dilindungi Tuan Zhou, putus tangan dan kaki itu masih ringan. Jangan banyak bicara. Di mana sebenarnya Paman Ming? Baik. Karena kau memang mencari mati. Desa 9 permainan di pinggiran Jiangcheng. Apa? Seluruh desa dibangun berdasarkan bagua, misterius dan rumit. Aturan sangat ketat. Ada 9 permainan judi terkenal di desa. 8 sudah terpecahkan. Tapi mereka yang memecahkannya dulu, semuanya berakhir tragis. Sekarang tinggal permainan terakhir. Tak ada yang bisa memecahkannya. Paman Ming ada di desa 9 permainan. Mau beli bunga? Mas, kamu benar-benar mau pergi ke desa Jiuju? Halo, mau beli bunga? Pilih saja. Bawa dan tukarkan dengan uang. Anggap saja uang untuk membeli bunga. Mas, orang tadi juga penjual bunga, kan? Kenapa kamu tidak beli dari dia? Dia hanya kelihatan cantik di luar, tapi hatinya hitam. Apa? Dia sedang menjebak. Bedak tebal, sangat mempesona. Tujuannya untuk menarik perhatian para pria tua. Tapi, bunga di tangannya sudah direndam dalam obat cair lama. Setelah keluar dari kotak besi, tidak sampai setengah hari akan busuk. Dan dia satu tangan pegang bunga, satu tangan pegang pisau. Kalau ketemu yang tidak beli, dia akan menggores baju orang itu untuk melampiaskan kekesalan.
Saat itu tidak kelihatan, setelah pulang baru sadar, sudah terlambat. Mas, seandainya aku sudah ikut kamu dari dulu. Kalau tidak, sekarang aku juga punya kemampuan sehebat ini. Aku malah lebih suka tidak punya kemampuan ini. Kalau tidak, ayah tidak akan mati, dan Xiaomei juga tidak akan hilang. Sudahlah, aku ingin menjenguk Kak Man. Dia sangat merawatku. Sebelum pergi, aku harus pamit padanya. Oke, Lihat, ini tidak perlu. Tidak perlu. Sudahlah, sudahlah. Pelan-pelan. Lihat. Dan di sini, Kak Man, Niu, kenapa kamu datang? Kamu cepat pergi, cepat pergi. Kamu Niu Tong? Bukan dia. Ya, bukan dia. saya Niu Tong. Ada apa? Niu. Para tuan-tuan, Niu itu hanya mengagumi Pak Zhou. Dia tidak mungkin menggunakan nama beliau untuk menyakiti orang. Perkara judi kayu hari itu, entah bagaimana sampai ke telinga Pak Zhou. Pasti Wang Dacheng, bajingan itu yang mengatur. Tapi tenang saja, ada aku. Aku tidak akan membiarkanmu kenapa-napa. Terima kasih Kak Shu, tapi ada perintah apa dari Pak Zhou? Niu Tong, kamu. Xiao Tong, kamu. Pak Zhou berkata, melihat cincin jempol sama seperti melihatnya. Dan berpesan khusus. Jika perlu, hubungi kapan saja. Pergi ke desa Jiuju, nasib tidak diketahui. Setidaknya ada jaminan tambahan. Barang ini aku terima. Sampaikan terima kasihku pada Pak Zhou. Salam hormat untuk beliau. Agou, Abao, antar. Niu, kamu dan Pak Zhou. Apa? Tidak ada. Berhari-hari ini, kamu tidak terluka. Kakakku hebat. Pasar laut raksasa, sama sekali tidak sebanding. Pasar laut, raksasa. Kamu hebat ya. Kamu berani pergi ke sana. Kak Shu, kan aku baik-baik saja. Aku tahu kamu bisa menjaga dirimu. Kakak cuma khawatir. Ini siapa? Teman, masa kecilku. Xiaoqi. Dia pulang dari kota bunga. Datang membantu mencari adik perempuanku. Pergi ke pasar laut raksasa juga untuk itu. Akhirnya kamu mau bicara. Tapi, pasar laut raksasa, wilayah Pak Ming. Hilangnya adikmu terkait dengannya. Pantasan lama tidak ada petunjuk. Lalu rencana selanjutnya apa? Temui Pak Ming. Ming, Shu. Kamu gila? Jangan pergi. Mbak Man, aku harus pergi. Adik perempuanku adalah satu-satunya keluargaku di dunia ini. Niu, kita bisa bicarakan ini pelan-pelan. Tapi ini terlalu berisiko. Mbak Man, adik perempuanku menungguku. Bahkan jika di depan ada sarang naga dan lubang harimau, aku tetap harus pergi. Mas, pelan-pelan, pelan-pelan, Mas. Ayah, ibu, kalian tenang saja. Aku pasti akan menemukan adik perempuanku. Mas, desa Jiuju sampai. Mbak Man, Abao, Ago. kok kalian datang? Mbak Man, Ya Bah, kita setidaknya pernah bersama dalam suka duka. Kau meninggalkan saudara-saudara seperti ini, masih ada rasa setia, kawan, tidak? Adik perempuanmu juga adik perempuanku. Urusan mencari adik perempuanmu tidak bisa ditangani sendirian. Aku pikir mereka berdua benar. terima kasih Mbak Man. Tapi perjalanan ini berbahaya dan tidak dapat diprediksi. Aku tidak ingin kalian berisiko untukku. Kawan-kawan, karena kalian sudah datang, mana mungkin kembali lagi. Betul itu apa kita bukan kawan? Mas banyak orang, besar kekuatan. Baik, kalau begitu, kita pergi bersama. Tapi aku bilang dulu, setelah masuk, semua hal harus ikut perintahku. Baik, kamu tenang saja soal itu. Kalian benar-benar berani datang ya?
Kalian tahu apa artinya mati? Kalau kita tidak datang, bagaimana kamu bisa mencari masalah dengan kami? Ayo pergi. Desa 9 Babak dibangun berdasarkan Bagua. Jika bukan penduduk desa yang memandu, jangan berharap bisa keluar. Dengan kata lain, setelah masuk, jangan berpikir untuk lari. Kampungan. Sudah jelas, masih ada waktu untuk menyesal. Tidak perlu, kami tidak pergi. Baik. Kalau begitu biarkan kalian mati dengan tahu alasannya. 9 babak. Terbagi menjadi 3 tingkat berdasarkan kesulitan. Pertama, 3 babak tingkat manusia. Babak pertama, babak hati manusia. Cermin palsu. Presiden Dongpo pernah berkata, lukisan ini sebenarnya tanpa wujud dibuat palsu dengan tinta dan kuas. Lukisan yang diciptakan dengan tinta dan kuas, bagaimana bisa membuat orang takut? Orang yang takut pada dasarnya memiliki setan dalam hati. Babak kedua, babak jalan manusia persembahan darah dan tulang. Patung perunggu Shang Kapak Upacara. Pada masa dinasti Shang, pengorbanan manusia paling populer. Kapak adalah sejenis senjata digunakan untuk membunuh tawanan perang atau budak. Sebagai cara mempersembahkan kepada dewa. Lalu bagaimana cara memecahkan babak ini? Apa jangan-jangan pemecah babak harus mati dan dikorbankan juga? Tentu tidak. Orang kuno percaya antara hidup dan mati, ibarat ular derik, berputar, terus, hidup dan mati, silih berganti. Kunci, memecahkan, babak, ada di sini. Babak ketiga. Babak jiwa manusia. Pertunjukan boneka. Pak Tua Zhou, kamu tidak apa-apa? Xiao Tong, terima kasih sudah datang menyelamatkanku. Kalau tidak, aku pasti mati di sini. Terima kasih sudah berteman bertahun-tahun. Untuk apa bicara seperti itu? Tuan Besar, apa maksudmu? Ini loh. Bapak Ming bilang tamu datang dari jauh. Harus disiapkan dengan standar tertinggi. Standar tertinggi? Menurutku ini standar tertinggi untuk pemakaman. Bertemu adalah takdir. Mengantar kalian. Jangan sungkan. Bisa bicara yang benar? Kamu pikir kami gampang diintimidasi? Karena aku sudah datang, aku tidak berniat keluar hidup-hidup, tapi setidaknya biarkan aku mati dengan jelas. Tolong, Tuan Besar, beri aku petunjuk. Angkat peti. Waktunya tiba. Halo, Bapak Ming. Bapak Ming, beri perintah. Silakan masuk. Karena sudah menghormati, kenapa harus ragu-ragu? Kenapa tidak muncul saja? Bapak Ming bukan sembarang orang yang bisa kamu temui. Lalu apa yang harus kulakukan untuk menemuinya? Setelah masuk ke desa 9 permainan, tentu harus mengikuti peraturan di sini. Kamu harus melewati permainan manusia, bumi, langit, dan 9, satu persatu. Aku datang ke sini memang untuk memecahkan permainan. Hanya saja, untuk melewati 9 tingkat, butuh waktu berbulan-bulan. Aku khawatir Bapak Ming tidak akan menunggu selama itu. Kurang ajar. Belum tentu kamu bisa sampai hari itu. Ku dengar di desa 9 permainan ada satu tingkat lagi, namanya tingkat lintas. Ya, atau tidak? Anak muda, kabar kamu cukup cepat. Tapi tingkat lintas ini, jangan sampai masuk tapi tidak bisa keluar. Tenang, umurku lebih panjang dari kalian berdua. Kamu, Jangan banyak bicara, aku akan melewati tingkat lintas. Saya punya satu syarat. Sebelum saya keluar, orang-orang saya tidak boleh kenapa-kenapa.
Tentu saja. Om Ming pernah bilang, kalau satu orang naik pangkat, keluarga ikut senang. Sebaliknya juga begitu. Seolah-olah kita takut. Aniu, jangan khawatir tentang kami. Tenang. Pergilah lewati gerbang. Tenang saja, Kak Man. Aku nggak akan apa-apa. Ada apa denganku? Padahal tadi udah diperiksa sebelum turun. Di udara nggak ada racun. Kok bisa gini? Gui Cui Deng. Di. Tidak bisa. Aku sudah tidak sabar. Kita harus pergi menyelamatkannya sekarang. Aksi. Gak tahan. Datang nyelamatin bocah itu. Sayang sekali permainan sudah berakhir. Tunggu. Kalian melakukan ini. Apa tidak takut pada Tuan Zhao? Gelang giok. Cincin Tuan Zhou. Kalau Aniu keluar, jika tahu, kita kenapa-napa, kamu pikir Tuan Zhou tidak akan marah? Tapi kalian menyusup ke gua makam batu malam-malam. Kalian yang langgar aturan dulu. Jangan salahkan aku jika tidak mudah beres. Aku bisa kasih kalian kesempatan. Kalau kalian bisa memanfaatkannya, aku tidak hanya memaafkan, tapi juga akan biarkan kalian masuk mencarinya. Kesempatan apa? Satu permainan catur. Hari ini kita main catur. Nomor 1 dari 4 teka-teki. 7 bintang berkumpul. Siapa yang maju? Aku. Omong kosong. Ini tidak adil sama sekali. Mbak Man, jangan khawatir. Saya belajar catur sejak usia 3 tahun. Selama 5 tahun saya mengandalkan problem catur. Hal seperti ini mudah banget buat saya. Xiaoqi, aku andalkan kamu. Merah jalan duluan. Kamu pilih yang mana? 4 problem catur klasik. Meski kelihatannya merah unggul, sebenarnya penuh jebakan. Tapi merah. Generasi muda hebat ya. Meriam 2 maju 5. Kuda 8 maju 7. Ini sengaja main langkah aneh.
Benteng 2 maju 3. Meriam 8 ke 9. Lihat situasinya. Saat ini kurang bagus. Jangan bicara sembarangan. Jadi main atau tidak, sudah 5 menit. Lambat banget. Terpaksa korbankan kuda demi raja. Tapi, saya akan habis perlahan. Menyerah saja. Kamu tidak bisa mengubah keadaan. Pion 6 maju 1. Anyu, Kak, Beneran lo bisa keluar hidup-hidup? Sudah kubilang, umurku lebih panjang darimu. Mana Oming? Aku juga ingin mengatakannya langsung padanya. Anak buah seperti itu layak bikin Om Ming turun tangan? menghalangi jalan mundur benteng hitam. Juga membuat jembatan untuk meriam merah. Kak, langkah bagus. Bagus. Langkah sia-sia ini. Cukup korbankan satu kuda. Aku bisa skak. Meriam 5 maju 2. Skak. Menang. Menang. Kita menang. Aniu, kamu hebat banget. Variasi ketujuh dari pertemuan 7 bintang. Perlu korbankan 2 benteng berturut-turut untuk skakmat. Om Ming gak ngajarin kamu? Dia udah gak bisa ngajarin kamu lagi. Maksudmu apa? Karena Om Ming sudah meninggal. Berapa lama lagi kamu mau sembunyiin? Demi seorang gadis kecil, kau rencanakan dengan saksama. Om Ming, kau benar-benar binatang. Siapa? Kalau berita ini diumumkan ke publik, tanpa perlindungan pohon besar, berapa banyak musuh yang bisa kamu hadapi? Kamu. Serahkan adik perempuanku. Lucu. Siapa bilang Mingsu sudah mati? Omong kosong. Soal adikmu, di desa Jiuju kami, tidak ada orang seperti itu. Betul, betul. Berani-beraninya kamu mengutuk kepala desa kami? Tuan Besar, tangkap dia. Aku lihat siapa yang berani. Galang giok ini aku berikan sendiri kepada adikku. Hanya ada satu di dunia. Masih berani bilang adikku tidak ada di desamu? Shu King, kami tidak mudah ditipu. Papa nama Mingshu ada di sini. Abu jenazahnya juga masih di atas. Kamu masih tidak mengakui? Diam. Kalian masuk tanpa izin ke area terlarang desa kami, memfitnah kepala desa kami, dan menyebarkan fitnah. Orang, kemari. Tangkap mereka semua. Karena kamu bilang Mingshu belum mati. Beranikah kamu sekarang juga suruh Mingshu datang menemuiku? Ya. Suruh Mingshu keluar. Jika Mingshu benar-benar sudah tiada, maka desa Jiuju kita. Tuan Besar, aku juga sudah lama tidak melihat Mingshu sendiri. Apa dia benar-benar? Kamu juga percaya omong kosong mereka? Kalian ini siapa? Mingsu bukan sembarang orang yang bisa kalian temui. Tangkap mereka. Begitu terburu-buru membunuh, sepertinya Mingshu benar-benar sudah mati. Pesan sudah aku siapkan. Lepaskan adikku, atau aku akan umumkan ke semua orang. Niu Tong. Ayo kirim. Takut apa? Bunuh. Tangkap dia. Berhenti semua. Zhou Zhou Ye. Zhou Ye, dialah Zhou Ye.
Zouye, bapak kok kesini? Nak dulu budi baikmu menyelamatkanku, orang tua ini selalu kuingat. Hari ini kamu dalam kesulitan, masa aku bisa diam saja? Sekarang giliranku membantumu. Zouye, ini urusan internal desa Jiuju. Mohon Bapak tidak ikut campur. Pak Ming itu. Su King, jangan bilang Jiming sudah mati, bahkan jika dia masih hidup harus hormat padaku, orang tua ini. Sekarang dia sudah mati, kalian masih menahan adik perempuannya, sebenarnya mau apa? Zouye, saya saranin Bapak bicara lebih sopan. Pak Ming belum mati. Di sini. Belum waktunya Bapak bicara. Belum mati? Kalau begitu suruh dia keluar untuk bertemu? Atau lepaskan orangnya sekarang? Kalau tidak, jangan salahkan aku tidak sopan. Baik, baik, baik. Karena kalian semua tidak percaya kata-kataku. Kalau begitu ikut aku. Niu. Hati-hati, mungkin ada tipu daya. Demi menyelamatkan adikku, meski itu sarang harimau, aku tetap akan menerobos. Tunjukkan jalan. Silakan. Ikuti. Ini dia tempatnya. Apakah ini benar-benar altar arwah Paman Ming? Jiming, memang dia. Masih bilang tidak mati, abunya sudah di sini. Shu King, apa lagi yang ingin kau katakan? Aniu, kotak abu ini aura negatifnya berat. Ini adalah kayu hitam legam. Mungkin jenis yang terkubur di bawah tanah hampir 100 tahun, kayu kelas atas. Menggunakan lilin amber khusus, dicampur dengan cinnabar. Tujuannya untuk mencegah serangga, tahan lembab, dan anti kropos, penyegelan sangat baik. Kotak ini sudah tertutup rapat. Tadi aku lihat, tidak ada celah sedikit pun. Maksudnya, Betul, setelah ditutup, tidak bisa dibuka lagi. Kalau dipaksa, akan rusak total. Apa lagi yang mau kalian katakan? Apa yang mau dikatakan? Apa hebatnya mengganggu gadis kecil? Lepaskan adik. Aku benar-benar meremehkanmu. Aku akui yang kau katakan ada benarnya. Tapi pada akhirnya, apa kau sudah membuka dan melihatnya? Apa benar ada abu di dalamnya? Shu King, yang meninggal harus dihormati. Bagaimana aku bisa melakukan itu? Aku adalah pemecah masalah. Ada yang aku lakukan, ada yang tidak. Tepat. Lagi pula, apa kau gila? Ini kan abu majikanmu? Kau suruh orang lain yang membuka? Masa? Betapa bencinya kau padanya. Moral. Batas. Aku bilang padamu, kalian yang disebut pemecah masalah ini, kelemahan terbesar adalah kesombongan dan kekakuan. Apa gunanya memegang aturan kuno itu? Sedangkan aku, Su King, tanpa pantangan. Semua aturan itu omong kosong. Asal tujuannya tercapai. Aku tidak keberatan jadi orang jahat. Perhatikan. Shu King, apa yang kau lakukan? Apa? Ini benar-benar kosong. Aniu, coba raba bagian ini. Aniu. Ada masalah ya? Sepertinya ada lapisan. Tidak mungkin.
Kayu arang hitam ini padat dan rapat, apalagi motifnya yang langka, bahkan tampak menyatu sempurna. Untuk membuat lapisan tersembunyi, harus sebelum kayu terbentuk, sudah disediakan celah. Mana mungkin? Hebat, sungguh hebat. Kalian yang sok tahu ini. Guci abunya kosong. Paman Ming ternyata tidak mati. Ruang duka ini dan guci abu kayu arang ini, semuanya adalah jebakan yang dirancang dengan cermat. Kau bilang Paman Ming tidak mati? Sekarang, biar kau putus asa. Siapa bilang aku mati? Jiming. Sudah lama tidak bertemu, kenapa jadi begini? Tua, sudah tidak berguna. Tapi kau, selain kaki dan tangan yang kaku, masih tetap bugar. Benar kau, mulutmu masih sama pedasnya. Tapi mata elang yang terkenal, apa yang kau cari dari orang tua sepertiku? Mata elang. Mata elang menghilang setahun yang lalu. Dan saat itu, aku menyelamatkan Aniu tepat pada waktu itu. Xiao Tong, kamu, benar-benar. Maaf, aku menyembunyikan sesuatu darimu. Aku hanya tidak ingin kalian terlibat dalam masalah. Kakak, aku tahu kau tidak biasa. Karena kau tahu siapa aku. Kau pasti juga tahu tujuanku datang ke sini. Kau sebenarnya sudah hampir menang. Tapi ada satu celah. Kau tidak bisa melihat tipuanku pura-pura mati. Desa Jiuju adalah tempat kau akan gagal. Kau kalah. Omong kosong. Kakak Xiao Tong itu untuk memberimu muka sengaja mengalah. Siapa sangka kau tidak punya malu, berani menjadikan hidup matimu sebagai taruhan. Karena sudah kalah maka tinggallah di sini selamanya. Desa Jiuju kebetulan butuh seorang penjaga makam. Ternyata, pura-pura mati. Menggunakan kayu arang berkualitas tinggi ini untuk merayakan keberuntunganmu. Kau benar-benar berani, tapi aku tidak tertarik jadi penjaga makam sialanmu. Tidak tertarik sama sekali. Aku datang untuk menagih hutang. Kembalikan adikku. Sekarang, Adik perempuanmu. Gadis kecil itu, dia baik dan patuh. Jauh lebih dewasa darimu. Sekarang dia, aku tempatkan di ruang rahasia paling dalam. Tempat yang sangat aman dan sangat tenang. Biarkan dia di sana menemaniku, merawatku. Sampai aku menghembuskan napas terakhir. Sialan kau masih manusia? Dasar orang tua terkutuk. Jika kau tidak menyerahkan adikmu, aku akan mengantarmu ke neraka. Kasihan usia yang seperti bunga. Harus menemani orang tua sepertiku. Menunggu mati di bawah tanah yang gelap gulita. Bayangkan betapa takutnya dia dia menangis memanggil kakak. Niu Tong, apakah hatimu seperti ditusuk pisau? Apakah kau ingin mencincangku? Ingin menyelamatkannya? Ingin membawanya pergi? Meskipun kau sudah kalah, tapi aku bisa memberimu satu kesempatan lagi. Bertanding denganku. Di sini sekarang. Jangan tertipu, dia memprovokasimu. Aniu, dia orang gila. Jangan percaya padanya. Ini pasti jebakan. Kasihan gadis kecil itu sangat yakin kakaknya sendiri akan datang menyelamatkannya. Tidak disangka. Begitu saja ditinggalkan. katakan adu apa? Taruhan batu. Kita bertaruh pada mata dewamu. Apakah itu benar-benar sesuai dengan reputasinya atau hanya nama palsu? Jika kau menang, aku akan segera membebaskan adikmu, mengantarkan kalian semua keluar dari desa Jiuju. Tapi jika kau kalah, tetap di sini. Menggantikanku mengelola desa Jiuju menjadi paman Ming yang kedua. Kesempatan ada di tanganmu. Tinggal tergantung apakah kau bisa meraihnya atau tidak. Meskipun kau adalah mata dewa, tapi pernahkah kau berpikir, jika kau tinggal di sini, menjadi Mingshu kedua, apa yang akan orang pikirkan di luar? Katanya bisa melihat semua teka-teki aneh di dunia, mata dewa, terjebak di desa Jiuju. Jika hal ini diketahui oleh orang-orang yang punya niat buruk, mereka pasti akan semakin berbuat seenaknya. Nanti,
Teka-teki aneh di dunia terus bermunculan, angin jahat merajalela. Entah berapa banyak orang lagi yang kehilangan keluarga dan rumah. Kakak, pikirkan baik-baik. Niu, Xiaoqi benar. Bahkan jika kita menjelajahi seluruh desa Jiuju, tetap akan membantu menemukan adikmu. Jangan biarkan tipu daya monster tua ini berhasil. Kalian tenang saja. Bocah nakal, kau sudah dewasa. Kata-katamu ini, mana mungkin aku tidak mengerti. Tapi jika pertempuran ini aku tidak terima, dia juga tidak akan dengan mudah melepaskan kita. Dia akan menyebarkan fakta hari ini dengan dibumbui. Nanti bagaimana kita menjelaskannya? Para pemecah teka-teki di dunia, apa yang akan mereka pikirkan? Sial, ini memang jalan buntu. Jadi pertempuran ini, aku bukan hanya untuk adikku. Lebih lagi agar di dunia tidak ada lagi teka-teki jahat, maka aku harus menang. Bagus, berani. Shuking, atur batu. Shen Yu, pergi dulu menilai kemampuan mata dewa. Tidak menyangka kau adalah mata dewa? Kali terakhir di kota raksasa kau beruntung. Hari ini, kita selesaikan dendam lama dan baru bersama. Siapapun, setiap kalah satu ronde, tinggalkan satu jaring. Kamu berani? Aku adalah seorang pemecah masalah. Sebenarnya, aku tidak seharusnya bertaruh besar seperti ini dengan kalian. Tapi, Bang Ming, kalian yang keras kepala, orang licik, dan penipu, hari ini, aku akan membuat kalian mengaku kalah dengan ikhlas. Bang Ming. Bang Ming. Bang Ming, kamu. Pertandingan kali ini menggunakan sistem 2 kemenangan dari 3. Aturan ronde pertama adalah, kedua pihak memilih 3 batu masing-masing. Siapa yang memotong dan mendapat warna hijau, dialah pemenangnya. Jika tidak, kalah. Shen Yu, kamu pilih duluan. Aku pilih yang dua ini dan yang ini. Masih saja, curang. Curang. Mereka curang. Aku lihat, batu ini ada tandanya. Kalian dari desa Jiuju bertaruh batu, selalu pakai cara kotor seperti ini, benar kan? Dasar bajingan kecil, mata sialan mana yang lihat ada tanda, itu goresan biasa. Kalian tidak tahu malu. Kalau tidak terima kalah, bilang saja. Mau ingkar janji, tidak mungkin. Kamu berani memfitnah lagi? Aku potong lidah anjingmu dulu. Aku sudah siap. Aku. Pilih 3 ini. Beberapa yang kamu pilih, aku memang tidak tertarik. Siapa menang siapa kalah, belum pasti. Mulut keras dari semua batu di truk ini, cuma 2 ini yang ada isinya. Pilih manapun juga. Tetap tidak akan ada yang hijau. Sekarang masih sempat untuk ngaku kalah. Makasih. Tapi siapa yang menang dan kalah? Belum tahu juga. Kalau gitu, biar kutunjukkan. Potong batu. Hijau keluar. Awal yang baik, Shen Yu, keren. Tuh lihat. Mata dewa apaan? Itu omong kosong. Gue pilih asal-asalan aja bisa dapat hijau. Ngaku kalah aja. Ngapain buru-buru? Ini masih yang pertama. Kerta. Gue bakal nunjukin ke elu, apa itu kemampuan. Lanjut potong, jangan stop. Dua batu hijau satu-satunya di truk ini. Semua ada di gue. Newton, apa yang bisa lo bandingin sama gue? Ngaku kalah aja. 3 batu kulit kuning lo, kelihatan langsung sampah. Mending lo lurusin jari lo, jangan ngulur waktu lagi. Ngaku kalah, potong jari, potong jari. Gak nyangka, paman yang udah lama terkenal di dunia persilatan, beneran udah tua. Gak cuma salah lihat orang, bahkan lihat batu. Juga kadang-kadang matanya berkurang ketajamannya. Potong batu. Biarin dia buka. Ini mah belum, pasti gagal. Berani bertaruh batu dengan orang kampung Jiuju? Siapa yang kasih dia nyali? Kamu memang beruntung. Itu berkat Paman Ming. Matamu,
yang sudah rabun ini. Sombong. Ini baru yang pertama. Kamu belum tentu menang. Lanjutkan saja. Paman Ming. Salah lihat sekali itu kebetulan. Kalau 2 kali, itu apa? Orang ini ya, harus mengakui umur. Bagaimana menurutmu, Kakak Ming? Berisik. Aku memang mengaku kalah. Ji Ming, zaman sudah berubah. Sudah muncul hijau. Babak pertama seri. Kamu beruntung, bocah. Kalau babak kedua, Tunggu, ada apa? aku belum memotong yang ketiga. Masa disebut seri? Apa? Apa kau benar-benar pikir akan menang? Belum sampai akhir. Siapa tahu, aku juga memberimu kesempatan. Jika kau tidak ingin jarimu dipotong, minta maaf sekarang. Minta maaf? Gue seumur hidup belum pernah kalah judi batu. Biarkan dia buka. Tunggu. Apa? Menyesal? Aku Niu Tong tidak pernah menyesal. Hanya saja batuku harus dipotong begini. Kakak Man, aku sudah potong kerang untukmu setahun. Hari ini, kau bantu potong batu sekali. Jika kali ini menang, setelah keluar, berhenti, dan hidup tenang. Baik, Banyak gaya. Cuma coret-coret bisa dapat hijau? Buang-buang waktu. Cepat mengakui kekalahan. Sudah janji. Berhenti. Niu. Terima kasih. Tuan Shen ketiga. Kau datang sendiri. Atau aku bantu? Bos? Pak Ming. Sen Yu, dia bagaimanapun, sudah bersama kita bertahun-tahun. Bapak, Orang ini sih, kalau nggak berguna, ya sudah. Kalau dia juga penakut, saya mengerti. Sen Yu. Terima kalah. Pak Ming? Terima kalah. Nah, ronde kedua, Saya. bisa membuat bos turun tangan langsung, sungguh suatu kehormatan bagiku. Tapi, bos, jangan-jangan juga gegabah seperti dia. Bertaruh dengan jari sendiri, ya? Niu Tong. Provokasi murahan macam ini tidak mempan padaku. Aku, Su King, bisa mencapai posisi bos ini, bukan karena keberanian buta. Kau mau taruhan apa? Silakan katakan. Bertaruh nyawa, aku akan membuatmu kalah dengan ikhlas. Baik. Pantas jadi bos, tapi taruhanmu kurang. Kau sudah bertahun-tahun di bawah Pak Ming dan menguasai Luo Shahaishi, telah mencelakakan banyak orang, membiarkanmu mati terlalu ringan. Aku akan membuatmu hidup lebih tersiksa daripada mati. Kau mau apa? Jika kau kalah, kau harus melepas sendiri papan nama jubah Oksuan ini, menutup Luo Shahaishi, lepaskan semua jabatan, kedudukan dan koneksi. Singkat padat, maksudnya membuatmu tidak punya apa-apa. Kau cukup kejam. Baiklah. Aku bertaruh. Tapi kau harus tambah taruhannya. Jika kau kalah, aku ingin kau, atas nama mata dewa pemecah situasi pertama, menulis surat darah dengan tanganmu sendiri. Mengakui mata dewamu, rela tunduk, kalah di bawah kaki Ningsu. Mulai sekarang hingga mati, menjadi budak dan pelayan, menjadi salah satu anjing penjaga di desa Jiuju kami. Shu King. Xiao Tong, dia ingin menghancurkanmu. Jangan biarkan dia berhasil. Tenang saja, karena aku, Niu Tong, tidak akan pernah kalah. Kalau begitu, kita lihat saja keahlian masing-masing. Babak kedua, satu potong penentu hidup mati. Kita andalkan kemampuan masing-masing. Hanya memilih satu batu. Siapa yang memotong giok dengan nilai tertinggi, dia yang menang. Sombong. Niu Tong.
Hari ini kau akan jatuh. Aku pilih yang ini. Ular melingkar menembus langit. Pasti menghasilkan giok berkualitas tinggi. Aku pilih ini. Ayo, potongkan untukku. Buka jendela di sepanjang jalur ular piton. Hijau apel, airnya bagus. Mata dewa, kamu dalam bahaya. Potong samping, titik lumut sejajar. Turunkan pisau selebar 3 jari. Jangan panik, tenang. Hijau, keluar hijau juga. Sudah kuduga, Bostong, kamu hebat. Bahan ini dasarnya jernih, tidak kalah dengan punya Shuking. Kenapa kamu panik? Hijau sebesar kuku jari. Berbeda dengan hijau sebesar telapak tangan. Maaf, saya terlalu gegabah. Paman Ming, ada pendapat lain? Yang punya Shu King, kulit tipis isi besar, hijau di jendela itu, warna hijau cerah dan pekat, transparansinya penuh. Jelas itu jenis urat emas. Kita lihat lagi warna hijau ini. Arahnya pasti, hingga ke inti batu. Begitu dibuka semua, harganya tak ternilai. Sedangkan batu milikmu yang berkulit pasir kuning putih, kulitnya lunak, hijau di jendela itu, pucat tanpa kilau, paling-paling itu jenis kacang. Meski dasarnya bersih, kualitasnya tetap rendah. Berharap dapat barang bagus? Mimpilah. Lanjutkan mengupas untukku. Buat mereka kalah dengan rela. Ini jenis urat emas. Kamu tunggu saja jadi anjingku. Sekarang bagaimana situasinya? Hijau apel. Sudah menjadi barang langka di antara giok, kecuali... Tidak apa-apa. Buka saja dengan berani. Ini hijau cerah. Bos besar, terima kekalahan. Jangan lupa taruhan kita. Aku tahu. Kunci ini simbol dari Tuan Besar. Kuberikan padamu. Baiklah baik. Paman Ming, terbaik dari 3. Terima kekalahan. Sekarang kamu harus tepati janjimu. Keluarkan adik perempuan itu. Ternyata yang muda lebih hebat. Aku meremehkanmu. Sekarang, untuk ronde ketiga, aku akan bertaruh langsung denganmu. Omong kosong, best of 3. Kami sudah menang 2 ronde, mana ada ronde ketiga? Awas, apa-apaan? Paman Ming, namanya saja yang keren. Tapi kerjanya curang. Ming, kamu sudah kalah 2 ronde, bertaruh lagi tidak pantas, merusak reputasimu, lepaskan saja dia. Apa aku bertanya pada kalian? Mata Dewa, aku hanya bertanya sekali ronde ketiga, kau bertaruh atau tidak? Adik perempuan masih di tangannya. Orang tua ini licik sekali. Jika kita memancing amarahnya, adik perempuan dalam bahaya. Baik, ronde terakhir ini akan kuikuti. Mata Dewa, kau lebih bijak dari kawan-kawanmu yang kasar. Taruhan ketigaku tetap sama. Jika kau menang, aku akan segera sesuai taruhan mengembalikan adikmu dengan utuh dan tanpa cedera kepadamu. Baik. Lihat gua batu di sana, di belakangnya. Itulah jalan menuju desa 9 permainan ke lorong terdalam dari urat tambang bawah tanah. Harta di dalamnya belum digali oleh manusia. Entah apa yang tersembunyi di sana. Kau dan aku masuk sendirian. Masing-masing memilih 1 batu. Lalu kita iris di depan umum. Siapa yang lebih mahal, dialah pemenangnya. Setuju? Setuju. Aku ikut denganmu. Legowo. Ayo. Kau berbeda dengan ayahmu. Keahlianmu diajarkan olehnya. Benar. Ayahmu itu, secara halus, dia hati-hati dan curiga. Secara kasar, dia pengecut dan takut.
Dia mati-matian menolak bekerja untukku, katanya akan kena karma. Karma? Tidak apa dia menolak, tapi dia malah melahirkan anak sepertimu, yang selalu menggagalkan rencanaku dan melawanku. Baiklah, kalau begitu biar aku kasih tahu dia. Siapa yang akan kena karma duluan? Jadi kau bunuh ayahku, culik adik perempuanku, karena aku? Nak, kau terlalu menganggap dirimu penting. Aku bilang padamu, di mataku, kau hanyalah ayahmu segumpal tanah yang jatuh dari ujung sepatunya. Dulu begitu, sekarang pun masih begitu. Tapi segumpal tanah ini sudah mengalahkanmu 2 kali. Itu karena ayahmu pandai mengajar. Dulu waktu kami masih muda, kami pernah berjanji untuk membuat satu rencana besar yang tak ada yang bisa memecahkannya. Aku menjadikannya tujuan hidupku. Tapi ayahmu mengkhianatiku. Dia menyebut dirinya pemecah rencana, bahkan membawa banyak orang untuk melawanku. Semua ini salahnya. Dia yang berbuat salah padaku. Akan kuperlihatkan padamu bahwa ayahku benar. Tapi tidak masalah lagi. Aku benar-benar tidak menyangka anaknya akan seperti dirimu. Aku pilih yang ini. Benar-benar pemikiran yang sama. Baiklah, karena kau tamu dari jauh, aku berikan ini padamu. Tidak usah, aku pilih yang ini. Airnya bagus. Seperti air hijau yang jernih. Mata Jiming masih setajam itu. Pasti menang. Paman Ming hebat. Kau lihat, nah, ini baru keahlian sejati. Bagaimana bisa? Ini tidak mungkin. Tidak ada giok. Sedikit pun tidak. Kalau batu ini, batunya kasar, seratnya longgar, tidak ada tanda-tanda menjadi giok. Hanya bongkahan batu padat, dan dalam luar hanya batu dan batu. Menyerah saja, kamu pasti kalah di ronde ini. Kamu pasti kalah di ronde ini. Om Ming kenapa terburu-buru? Kan belum selesai. Kurang sabar sekali. Takut? Aku? Masa aku takut sama? Dasar tidak tahu diri. Lihat baik-baik, batu Om Ming ini adalah hijau cerah kelas atas. Airnya cukup, teksturnya tua. Ini adalah barang terbaik di desa Jiuju. Mau dibandingkan dengan apa? Liu Tong, berhenti keras kepala mata dewa apaan? Itu cuma dukun. Kemana-mana nipu sekarang keberuntungan habis bukan? Ketahuan kan? Aku bilang, batu jelekmu itu, potong seenaknya, tidak mungkin dapat hijau. Masa kamu berharap dapat hijau imperial? Mimpilah. Kamu sudah bilang, ya, yang dapat hijau imperial menang. Lalu bagaimana kamu jamin kakak Tongku tidak bisa dapat hijau imperial, kan? Hari ini aku akan kasih kalian lihat. Mantap, Kak. Sayangnya desa Jiuju ini tambang yang sudah digali ribuan tahun, bahkan potongannya tidak pas. Entah berapa banyak barang berharga yang terbuang. Hijau imperial. Ini, hijau imperial. Tidak mungkin. Pasti palsu. Astaga, itu hijau imperial. Benar-benar hijau imperial. Mas, pantas saja kau luar biasa. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Kampung Jiuju, bagaimana mungkin ada hijau imperial? Potongan ini. Permukaan abu-abu. Hijau ini cahaya terlalu dalam. Jika dipotong lagi, pasti akan gagal dari segi nilai. Kau tidak akan lebih tinggi dari milikku. Gagal. Karena kau tidak menyerah, aku akan potong sekali lagi. Lihat, apakah hijau terangmu yang berharga, atau hijau imperialku?
yang lebih unggul. Baiklah, Viner. Tidak menangis tanpa melihat peti mati. Potong dari sini. Hijau ini masuk ke dalam. Naik, Om Ji. Kita sudah berbalik. Ini baru kekuatan sejati. Meskipun kau naik, bisakah melebihi kami? Ini terlalu indah, pantas disebut hijau imperial. Ini baru warna kekaisaran sejati. Bagaimana Om Ji? Kenapa diam? Takut? Karena sudah sampai tahap ini, kita buka saja sampai habis. Lihat apakah itu ulat atau naga raja atau perampok. Kita lihat hasilnya dengan satu potongan. Hijau terang ini mungkin sudah puncak, tapi dia mungkin juga gagal. Potong lagi aku, Om Ji. Sudah puluhan tahun di dunia ini. Apa yang belum kulihat? Masa aku takut pada anak muda sepertimu? Ini. Lihat baik-baik. Soal warna, milikku hijau kekaisaran. Kualitasnya batu giok murni. Soal keutuhan milikku tanpa cacat, sedangkan punyamu ada retakan. Soal tekstur dan kejernihan milikku adalah jenis kaca premium, sedangkan punyamu adalah jenis es tinggi. Mengenai ukuran ini, milikku lebih unggul. Selisih nilainya lebih dari 10 kali lipat, Pak Ming. Ayo, akui kekalahan. Hijau kekaisaran. Benar-benar hijau kekaisaran. Mata dewa. Benar-benar mata dewa, aku mengelola desa ini puluhan tahun. Aku menganggap mataku yang terbaik di dunia, tak terkalahkan, tak kusangka, aku malah kalah oleh jebakan yang aku atur sendiri. Ya Tuhan, apa ini akan menghancurkan desa Jiuju? Kejahatan tak akan pernah menang melawan kebaikan. Ayahku benar. Ya, ini salahku. Gadis kecil itu. Kembalikan saja. Xiao Mei, Kakak, Xiao Ling. Kakak akhirnya menemukanmu. Maafkan, kamu harus menderita. kakak, aku tahu. Aku tahu kamu pasti datang. Adik perempuan, kamu sudah menderita. Dingin tidak? Lapar tidak? Terima kasih, kakak ipar. Aku. Panggil kakak. Kakak, Adik kecil, tenanglah. Kakak tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Kakak juga berjanji. Takdir sudah menghitung semua kemungkinan. Akhirnya sia-sia. Tidak ada yang bisa menyelamatkan. Tidak ada. Paman Ming. Paman Ming. Paman Ming. Paman Ming. Paman Ming. Dik, kamu di tempat gelap terlalu lama. Kalau mau keluar, apa matamu tidak apa-apa? kak, gak apa-apa. Ada kamu saja aku tenang. 4 sialan ini, aku gak mau datang lagi. Desa Jiuju ini, masuk gampang, keluar susah. Setelah Ji Mingyi mati, desa Jiuju kehilangan pemimpin. Ayo kita cepat keluar. Lalu gimana? Jangan panik. Kan aku punya mata dewa. Betul. Ah, Niu, punya mata dewa. Iya. Mata dewa bahkan bisa melihat giok kerajaan di dalam batu. Kalau begitu, jalan keluar pasti mudah sekali. Sombong banget. Aku agak merindukan. Si pendiam yang dulu. Kalau gitu kamu tinggal sini aja. Lagi pula di luar gak ada yang kangen. Kakak paling hebat. Baik. Kalau begitu, tolong mata dewa tunjukkan jalan pulang untuk kami. Ayo kita pergi. Berangkat. Ayo. Ayo, Kenapa dorong aku? jangan halangin. Ayolah.